Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya, Andika Hendra Mustaqim. Kali ini, pada video hari pagi hari ini, kita akan mendiskusikan tentang salah satu kajian, salah satu konsep, dan salah satu teori yang cukup populer di dunia komunikasi korporasi dan di dunia ekonomi dan di dunia korporasi. Salah satu teori itu adalah game teori atau teori permainan. Teori permainan ini diciptakan atau dikonsep disusun oleh John von Neumann dan ekonom Oscar Morgenstern. Jadi teori ini teori yang cukup banyak menjadi salah satu kajian di disertasi, tesis, skripsi, juga banyak diterapkan oleh banyak korporasi dunia. Game teori ini merupakan suatu kerangka teori yang bertujuan untuk menciptakan suatu situasi sosial di antara aktor-aktor yang berbeda. Dan ini menjadi sangat penting, terutama bagi seorang eksekutif, bagi seorang pemimpin, untuk mengetahui bagaimana permainan yang harus dimainkan oleh para aktor. Jangan lupa juga mungkin dia juga adalah aktor-aktor yang dimainkan oleh bos-bosnya gitu. Sehingga di dalam kajian game theory ini merupakan suatu science of strategy, jadi merupakan ilmu dari suatu strategi dari yang digunakan itu kan untuk mengevaluasi situasi-situasi dan kondisi tertentu di mana para pemainnya itu bisa menciptakan suatu keputusan yang bisa saja itu saling berkaitan ya. Dan umumnya kalau dalam suatu korporasi, dalam suatu organisasi tentunya itu akan saling berkaitan karena para pemain-pemain itu akan saling, kalau dalam pemain itu misalnya mendribble bola, bisa membuat suatu kebijakan, membuat suatu membuat suatu terobosan, membuat suatu masalah dan lain sebagainya. Sehingga karena itu merupakan menjadi suatu perhatian, maka para pemain itu juga bisa dianggap itu kan sebagai upaya untuk menjadi kepanjangan tangan dari pengambilan keputusan dan kepanjangan tangan dari upaya pelaksanaan strategi-strategi yang dilaksanakan oleh seorang pemimpin atau seorang eksekutif di suatu korporasi. Sebenarnya kenapa sih teori game teori ini menjadi satu hal yang sangat penting yang untuk dipelajari ya, karena kan dalam pendekatan manajemen, dalam pendekatan ekonomi, tentunya teori ini berkaitan langsung dengan upaya untuk pekerjaan ataupun proyek yang bukan hanya dalam hitungan bulan, tetapi bisa hitungan tahun ataupun hitungan dekade. Dan game teori ini bertujuan untuk sebenarnya untuk menyelesaikan berbagai masalah ekonomi yang dihadapi oleh suatu korporasi. Game teori ini juga bisa diterapkan itu kan ketika bagi seorang pemimpin suatu negara, pemimpin suatu wilayah, sehingga dengan pendekatan yang lebih matematik gitu kan, pendekatan yang lebih matematik itu akan melihat suatu pola-pola tertentu. Meskipun ekonomi adalah suatu ilmu yang bisa dikatakan kategori berbalutan dengan ekonomi sosial, tetapi dan berbalutan dengan juga dengan matematika karena di situ ada keuangan dan akuntansi, tetapi pada dasarnya ekonomi ataupun lainnya atau bidang lain adalah suatu permainan. Seperti jual beli itu juga permainan, ada yang untung, ada yang rugi, ada yang sama-sama untung, ada penjual, ada pembeli, dan lain sebagainya. Dan di dalam suatu permainan, ciri khasnya itu adanya suatu pergerakan. Pergerakan ya. Ketika kita melihat permainan sebuah catur itu kan bergerak. Pion bergerak kemana, terus raja bergerak kemana, gitu kan, dan lain sebagainya. Ketika ada pergerakan, maka di situ ada matematika, di situ juga ada ekonomi. Sebenarnya seperti apa sih konsep utama dari game teori ini?
salah satu konsep utama dalam game teori itu kan adalah upaya untuk mewujudkan, ya kan, upaya untuk mewujudkan suatu kemenangan atau ketika itu tujuannya itu tercapai. Ada beberapa pengembangan, salah satu pengembangan dari game theory yang cukup populer itu disebut dengan Nash equilibrium. Kita bahas maju dikit ya. Apa itu Nash equilibrium? Nash equilibrium itu diciptakan oleh seorang matematikan bernama John Nash. Jadi John Nash itu membuat sebuah konsep atau membuat sebuah strategi di mana setiap pemain itu memiliki suatu strategi. Strategi ini tidak berubah, tidak boleh berubah selama permainan itu dilakukan. Dan teknologi itu, strategi itu tidak boleh berubah. Dan strategi itu harus direncanakan dan harus dilaksanakan. Jadi ini harus punya strategi ya. Strategi itu harus dilaksanakan. Biar jelas ya. Dan strategi itu dilaksanakan, strategi itu diketahui oleh orang banyak aktor, misalnya aktor A1, aktor B2, aktor C1. Jadi strategi ini masing-masing C1, B1, A1 itu masing-masing memiliki strategi. Dan baik A1, B1 dan C1 itu, ya kan, ini kan memiliki strategi. Ini saling tahu, ya. Saling tahu. A juga tahu C, C juga tahu A. Saling tahu strateginya seperti apa. Tujuannya dengan demikian strategi itu dengan saling tahu, maka di situ terjadi suatu kompetisi. Dengan tujuannya ada kompetisi. Dengan misalnya ketika A1 memiliki strategi, maka harus dipertahankan, ya kan? Harus dipertahankan, harus ditunjukkan bahwa itu merupakan strategi yang terbaik. Strategi Nash equilibrium ini juga bisa dilaksanakan. Misalnya contoh, saya seorang manajer pemasaran. Saya ingin memasarkan suatu produk food and beverage, ya kan? Di dalam produk itu saya akan mendelegasikan kepada 3 kepala cabang, ya kan? 3 kepala cabang, baik misalnya yang ada di Jakarta, kemudian kepala cabang yang ada di tadi yang A itu di Jabodetabek misalnya, kemudian kepala cabang yang ada di daerah misalnya Bandung dan kepala cabang lainnya yang ada di Semarang, gitu. Ketika saya sudah berusaha itu kan menjelaskan bahwa produk ini misalnya adalah produk roti yang harus kalian jual, begitu kan, harus jual. Teman-teman silahkan memaparkan gitu kan strateginya di dalam suatu rapat. Misalnya yang di Jabodetabek, dia akan memasarkan dengan cara dengan bekerja sama dengan stasiun, beberapa stasiun atau terminal atau halte di mana di situ akan menjadi counter untuk penjualan roti. Kenapa di Jakarta itu tidak melakukan penjualan di Alfamart, Indomaret ataupun di toko-toko karena sudah ada pesaing yang sangat berat sehingga sangat susah. Tetapi strategi yang B ya kan berbeda. Dia memilih melakukan penjualan itu justru ke pasar-pasar ataupun ke toko-toko kecil gitu kan. Terutama mungkin ada toko-toko kelontong. Kalau di Jakarta mungkin toko Madura ya, toko kelontong yang di Bandung itu. Dengan tujuan pemasarannya itu akan lebih
murah karena tidak perlu orang menjaga outlet dan tidak perlu membangun outlet. Seperti itu. Ini strategi B. Kemudian strategi C. Strategi C justru gitu kan mencoba melakukan pemasaran dengan cara menembus pasar retail yang sudah besar seperti mall, kemudian Alfamart dan Indomaret gitu. Jadi ketika strategi itu berbeda gitu kan, mereka akan saling memegang strateginya, akan menjalankan strateginya gitu kan, saling tahu gitu kan, dan kita akan tahu sebagai seorang manajer marketing yang ada di pusat akan tahu siapa yang akan lebih sukses di lapangan. Itulah teori dari Nash Equilibrium. Selanjutnya, sebenarnya teori equilibrium ini kalau di dalam pendekatannya itu tidak boleh diubah karena kan saya berusaha saya menjadi manajer marketing itu kan di perusahaan yang besar ya. Jadi kan untuk test case model marketing mana yang akan cocok. Jadi mereka itu tidak boleh mengubah teorinya gitu kan. Di sini ada upaya untuk menunjukkan bahwa 3 kepala cabang itu untuk saling berkompetisi, gitu kan. Tidak ada kompetisi dan di dalam Nash Equilibrium juga tidak dijelaskan apakah di situ ada insentifnya, kemudian ada hadiahnya, gitu. Tidak diharapkan itu akan terjadi sehingga sehingga dengan rencana itu yang mereka sudah disusun, kemudian rencana itu dilaksanakan, maka equilibrium itu akan dicapai. Itu merupakan salah satu konsep yang disebut dengan Nash Equilibrium di dalam game teori. Kemudian salah satu pendekatan dalam game teori yang lainnya itu adalah disebut dengan Shapley value. Apa itu Shapley value? Shapley value itu merupakan suatu solusi di dalam suatu permainan di mana melibatkan distributing gain, mendistribusikan pencapaian dengan memberikan reward gitu, equally. Jadi reward yang equally kepada semua aktor atau tim. Jadi ketika di sini bedanya dengan Shapley ya. Mungkin tulisannya benar kayak gini ya. Shapley value. Ini basisnya itu adalah no reward ya, tidak ada reward. Kalau Shapley value adalah fokusnya di sini ada reward. Jadi reward itu dibagikan kepada semua pemain, dibagikan ke semua aktor. Tetapi reward tersebut gitu kan tidak dibagikan sama rata, ya kan? Ini suatu strategi, ya kan? Di sini sama ada aktor A, kemudian ada aktor B dan aktor C ribet. Tetapi di sini itu perolehannya bisa saja berbeda antara kepala cabang A, kepala cabang B, dan kepala cabang C. Misalnya di sini di kepala A karena dia di Jakarta penduduknya banyak, dia mendapatkan pendapatan 100 miliar, ya kan? Kalau 80 miliar, yang di sini B karena lebih dikit di Bandung dia hanya mendapatkan 30 miliar, ya kan? Kalau C kan agak besar di sini mendapatkan 50 miliar, ya kan? Maka reward di sini akan berbeda tergantung dengan pencapaian. Jadi ada model bonus dan model Shapley value ini adalah konsep yang kerap digunakan oleh perusahaan-perusahaan terutama berkaitan dengan marketing karena adanya reward, adanya bonus gitu kan. Dan bonus itulah yang tujuannya semua akhirnya baik manajer A, B, C itu akan mendorong akan memotivasi karyawan yang ada di bawahnya untuk terus berkembang, ya kan? Untuk terus bekerja keras untuk bisa mencapai target sehingga bisa mendapatkan reward yang lebih banyak gitu. Mana yang terbaik tentunya itu bisa dicoba. Kalau dengan model konsep ini maka yang akan diuntungkan adalah pengusahanya yang di pusat karena kan tidak memberikan reward. Kalau ini adalah konsep yang berdasarkan performa, berdasarkan keadilan. Sehingga di sini kalau konsepnya Shapley,
Mereka yang tidak berkontribusi maka tidak akan mendapatkan bagian. Kalau di sini mereka yang berkontribusi maupun tidak berkontribusi maka akan tetap mendapatkan gaji, akan mendapatkan bagian. Itu adalah dua konsep dalam game teori yang cukup populer, Shapley value dan mass equilibrium. Jadi jika teman-teman akan memilih mana yang terbaik, boleh dicoba dua-duanya terlebih dahulu, boleh ketika sudah berpengalaman mana yang terbaik akan dimaksimalkan untuk suatu strategi yang mana yang akan dipilih. Kemudian ada beberapa istilah ya kan komponen-komponen di dalam game teori, kita akan mendiskusikannya. Apa saja sih komponen-komponen utama di dalam game teori? Di situ yang pertama itu adanya suatu permainan. Permainan itu adalah suatu set kondisi itu kan, di mana adanya benturan-benturan, adanya benturan ide, benturan konsep, benturan gagasan itu kan di antara para pemain itu kan. Di mana para pemain itu baik aktor, manajer ataupun mungkin direktur itu akan menyampaikan strateginya gitu kan. Di mana itu akan berdampak kepada seluruh permainan tersebut. Kemudian strategi. Apa itu strategi? Strategi adalah sebuah rencana aksi, rencana kerja yang akan dilaksanakan oleh para pemain tersebut. Tentunya rencana kerja itu harus disesuaikan, ya kan? Harus disesuaikan, harus dikondisikan dengan permainan tersebut. Kemudian ada pemain, ya kan, pemain itu adalah aktor-aktor yang bermain. Kemudian ada information set. Information set itu merupakan informasi, misalnya produk yang dijual itu apa, kemudian target pasarnya berapa, harganya berapa, kemudian dan berbagai kebijakan-kebijakan lain. Kemudian tidak lupa di situ ada payoff, yaitu ada kompensasi yang diberikan pemain, baik misalnya dalam pendekatan mass equilibrium maupun pendekatan Shapley value. Equilibrium itu lebih mengacu kepada pendapatan hasil yang diperoleh oleh para pemain, kemudian setelah mereka mengambil keputusan, terutama dalam berkaitan tadi, contohnya menjual roti. Ya. Sebenarnya bagaimana sih contohnya ataupun apa yang bisa dikembangkan gitu ataupun ya gambaran gitu kan yang paling terkenal itu adalah The Prisoner Dilemma. Kita bahas The Prisoner Dilemma. The Prisoner Dilemma ini merupakan salah satu contoh, ya mungkin teman-teman sudah ada yang tahu atau mungkin belum tahu, yang berkaitan dengan game theory. The Prisoner Dilemma, kalau di dalam beberapa penjelasan yang pernah saya baca itu bahwa itu merupakan suatu situasi, suatu kondisi di mana ada dua orang, ya, ada dua pemain yang bertujuan itu kan untuk mendahulukan ataupun mengutamakan kepentingan mereka sendiri, gitu kan. Jadi keutamaan mereka ingin dua aktor itu tujuannya untuk kompetisi, sehingga tetapi dalam kenyataannya, dua orang tersebut itu tidak justru menghasilkan income yang sesuai gitu kan, sesuai dengan target akhirnya. Kedua aktor tersebut itu mengalami suatu kegagalan dan berusaha untuk mencapai solusi kooperatif gitu kan. Solusi dari dua situasi tersebut itu menunjukkan bagaimana itu kan, bagaimana dua aktor itu harus memiliki ataupun membangun suatu komunikasi yang baik. Mereka harus bekerja sama satu sama lain untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jadi ini ada dua tahap. Yang pertama itu ada dua aktor, misalnya aktor A dan aktor B.
Mereka harus berjuang dengan sendiri-sendiri ya, untuk menjual produk baru. Dalam hal ini karena produk baru, maka ini belum tentu laku hingga akhirnya mereka gagal, ya kan? Sehingga diperlukan suatu situasi baru, ya. Situasi yang kedua, di mana A dan B itu harus bekerja sama, ya kan? Mereka berkomunikasi, bekerja sama untuk menghasilkan suatu strategi untuk melakukan penjualan. Karena apa? Karena di sini ya sebelumnya mereka mengalami suatu fail. Tapi dengan adanya kerjasama tersebut, maka ini kan, maka akan terjadi suatu terobosan, akan suatu breakthrough di mana adanya upaya untuk adanya sukses. Jadi ada dua kondisi ketika prisoner dilema itu. Jadi dalam prisoner dilema ini ada contohnya yang mungkin paling populer itu adalah antara kompetisi suatu produk ya, kompetisi suatu produk. Misalnya antara Apple dan Samsung, ya kan? Apple dan Samsung itu merupakan suatu apa namanya ya, suatu produk gitu kan. Apple itu merupakan produk HP yang berasal dari Amerika, kemudian Samsung itu adalah produk HP yang berada di Korea Selatan. Mereka memiliki pasaran yang berbeda. Ketika Samsung itu merupakan HP yang digunakan oleh kalangan middle, ya kan, kalangan middle. Kalau Apple itu kalangan menengah atas dengan harga yang agak mahal. Sementara kalau HP-HP Cina dan lain sebagainya, Huawei, terus lain sebagainya juga bisa lebih sering digunakan oleh kalangan masyarakat bawah gitu kan. Jadi mereka pada level A, B ya, dan mereka sukses. Ketika mereka sukses ya tidak masalah gitu kan. Tetapi ketika mereka gagal ya mereka sebenarnya bisa bekerja sama ataupun mereka bisa melihat pasar untuk membuat segmen pasar yang berbeda-beda gitu. Ngerti tidak maksudnya? Jadi ini ketika yang mereka memang memiliki strong opponent, tetapi mereka tidak berkomunikasi. Jadi prisoner dilemma bisa aja sukses di sini, bisa saja tidak. Gitu. Jika tidak, mereka bisa bekerja sama. Jika sukses, maka mereka ya oke, mereka akan tetap jalan sendiri-sendiri. Itulah disebut dengan the prisoner of dilemma. Mungkin yang gagal kemudian ini bisa diumumkan ketika seorang aktor ataupun ini berada di dalam sebuah perusahaan yang sama ya. Kalau di dalam sebuah korporasi ini biasanya ini adalah upaya membangun merger ya. Upaya untuk membangun merger di antara perusahaan-perusahaan dan kita ketahui itu kan sudah banyak ya perusahaan-perusahaan yang bisa mengalami kesuksesan juga bisa mengalami kegagalan. Kemudian the tragedy of Kamem. Ini the tragedy of Kamem itu merupakan konsep yang cukup populer di mana di tragedy of Kamem ini tragedy of Kamem saya kira ini menarik ketika apa ya namanya game theory ini juga bisa digunakan dalam praktek untuk membaca apa geopolitik ya. Jadi tragedy of Kamem itu adalah sebuah tragedi di mana situasi semua orang itu ingin mengkonsumsi semua sumber daya, ya kan, secepat-cepatnya. Dan itu akan membuat sumber daya itu kan, sumber daya tersebut itu akan berkurang. Ketika sumber daya itu berkurang, maka orang itu akan berpikir untuk melakukan konservasi, untuk melakukan pengembangan, untuk tidak terlalu tergantung dengan sumber daya. Dengan demikian, maka orang itu seharusnya itu kan juga melakukan suatu diversifikasi. Jadi ini berkaitan dengan misalnya Arab Saudi ya. Arab Saudi sampai kini itu kan selalu bergantung dengan oil ya, dengan minyak bumi. Ketika ketergantungan minyak bumi yang dilakukan oleh Pangeran Muhammad bin Salman itu kan sudah membaca bisa saja kan kedepannya minyak bumi itu habis dan
tidak bisa lagi Saudi Arab Saudi itu bergantung dengan minyak. Maka diperlukan upaya untuk solusi alternatif dengan adanya 2030 ya. Ada resolusi 2030 atau agenda di 2030 di mana Arab Saudi itu melakukan diversifikasi ekonomi. Caranya gimana? Saudi tetap mengandalkan minyak, tetapi berusaha untuk mendiversifikasi lainnya, yaitu dengan cara membangun infrastruktur, ya kan? Terutama juga berkaitan dengan tourism. Jadi Saudi itu ingin menjadi hub, ya, untuk menjadi hub dan menggantikan Dubai dan menggantikan Abu Dhabi yang selama ini di mana transit pesawat itu ada di sini, pariwisata berkembang dan lain sebagainya, termasuk pembangunan gedung bertingkat, gedung tertinggi di dunia, NEOM, kemudian berbagai proyek-proyek lainnya. Ada bayangan ya. Jadi tragedi ekonomi itu adalah ketika permainan itu kan situasi di mana orang itu menghabiskan banyak sumber daya, mengkonsumsi sumber daya, ini kan minyak saja bisa habis sehingga perlunya ada diversifikasi, ada konservasi, ada pengembangan, baik untuk mengurangi ketergantungan dari minyak. Hal ini berbeda ya dengan tragedy of Common yang dilakukan oleh Amerika Serikat, ya kan? Amerika Serikat tetap mengandalkan oil, ya kan? Dia tidak hanya mengandalkan minyak yang diimpor dari Arab Saudi, dari Timur Tengah dan negara lainnya dan diimpor. Tapi ketika impor minyak itu di Arab Saudi dan negara-negara timur tidak cukup, Amerika Serikat membuat suatu solusi lain, yaitu invasi, ya kan? Salah satu invasinya kemana? Ya ke Venezuela. Venezuela itu merupakan negara yang memiliki cadangan minyak terbesar di dunia, ya. Dan karena itu AS itu menginvasi Venezuela dan menculik presidennya Nicolas Maduro dengan tujuan mengklaim bahwa Donald Trump adalah pelaksana tugas presiden sebenarnya di Venezuela. Dia ingin karena memang tujuannya itu untuk mengontrol minyak, ya, untuk mengkontrol minyak. Jadi tragedy of common itu bisa saja pendekatan-pendekatannya itu bisa saja berbeda, tetapi tujuannya itu orang itu mendapatkan keuntungan agar tidak mendapatkan kerugian. Kalau bagaimana dengan konsep misalnya saat ini, ya kan, batu bara, ya kan, konsep misalnya tragedy of common, ya. Berkaitan dengan coal. Kita ketahui bahwa sudah banyak negara gitu kan yang menekan Indonesia agar tidak mengurangi penggunaan batu bara. Padahal batu bara itu merupakan salah satu sumber daya yang menjadi andalan Indonesia, ya kan, diekspor ke banyak negara, kemudian juga menjadi salah satu motor untuk pembangkit tenaga uap, ya, pembangkit listrik tenaga uap. Tetapi bagaimana dengan adanya tekanan dari internasional agar mengurangi emisi, bagaimana ada tekanan gitu kan agar konservasi hutan itu lebih ditingkatkan. Bagaimana dengan batu bara itu adalah misalnya kekhawatiran akan adanya habis, ya kan, dan lain sebagainya. Seperti apa solusi yang diharapkan, ya kan? Solusi yang diharapkan itu kan bisa saja ini kan habis ya. Maka solusi yang dilakukan itu adalah salah satunya itu yang dilakukan misalnya campaign ataupun yang dilakukan oleh pemerintah atau Pertamina adalah penanaman sawit, ya enggak? Sawit nanti akan menjadi etanol. Nanti etanol itu akan digunakan sebagai bahan bakar. Ya kan solusi, ya kan? Ya kan? Jadi ketika batu bara habis, itu kan akan pemerintah ataupun orang menanam sawit untuk dijadikan bahan etanol untuk bisa menjadikan bahan bakar. Ini adalah satu contoh tragedy of common. Jadi
jadi suatu tragedi, tapi orang itu bisa mengambil suatu keuntungan. Contoh yang paling paling gampang itu adalah suatu tragedi itu adalah bisnis, ya kan? Bisnis yang kita ketahui ya, bisnis yang paling umum dengan berkaitan dengan tragedi adalah bisnis yang misalnya ketika terjadi COVID ya, beberapa tahun lalu ketika COVID, ada banyak perusahaan yang diuntungkan ya, berupa mereka adalah perusahaan-perusahaan vaksin, perusahaan-perusahaan farmasi dan lain sebagainya, itu kan diuntungkan. Jadi ketika ada suatu tragedi bersama, maka ada pihak-pihak yang diuntungkan. Itu menjadi tragedy of common. Adapun pendekatan yang lainnya adalah volunteer dilemma. Volunteer dilemma ini adalah bagaimana seorang individu itu melakukan suatu pilihan suatu pekerjaan itu kan bertujuan untuk mengumpulkan keuntungan. Ya, pastinya semua orang bekerja untuk mencari keuntungan, untuk mencari gaji. Tetapi di dalam kasus volunteer dilemma itu, maka itu tidak ada istilahnya ya, tidak ada volunteer yang bisa melakukan pekerjaan itu dengan bagus. Gitu. Ketika tidak ada melakukan pekerjaan dengan bagus, maka hasilnya itu adalah kepentingan ataupun keuntungan tersebut tidak dicapai. Misalnya itu adalah ada sebuah perusahaan itu merekrut seorang sekretari, kemudian di dalam sekretaris, kemudian perusahaan itu meminta sekretaris itu mendonasikan AC gitu kan, mendonasikan AC untuk dipasang di gedung tersebut. Tetapi tidak ada yang mau datang. Ya kan, tidak ada yang mau datang. Padahal perusahaan itu menginginkan adanya orang gitu kan, orang yang mau membawa AC terus kemudian dipasang di perusahaan itu dan ikut memberikan kontribusi dan bekerja di situ. Itu ya volunteer dilemma. Tetapi volunteer dilemma ini justru di Indonesia itu sebaliknya. Ketika seseorang itu berusaha ini menjadi bekerja di suatu institusi, itu mereka rela menjual sawah. Mereka rela misalnya menjual motor, menjual mobil, dan uangnya itu untuk dikontribusikan kepada orang tertentu, itu sebagai suatu suap gitu kan. Suatu suap dan orang itu bekerja disebut. Tetapi itu adalah konsep yang tidak legal ya, konsep yang tidak legal. Tetapi kalau yang di sini adalah volunteer dilemma itu legal. Jadi perusahaannya memang meminta kontribusi dari orang tersebut. Umumnya itu konsep volunteer dilemma ini biasanya ada di koperasi. Koperasi jadi orang itu ingin bekerja di situ maka harus misalnya memberikan sekian uang dengan tujuan itu digunakan investasi dan untuk menjadi modal untuk diputarkan dan dipinjamkan ke orang lain hingga ada berhubungan dan menimbulkan ke suatu keuntungan. Biasanya itu ada sistem koperasi seperti itu. Kemudian adalah contoh yang lain adalah diktator game. Diktator game itu biasanya itu melibatkan dua orang, di mana satu orang itu harus memutuskan itu memberikan insentif tunai di antara dua yang lain tersebut. Kemudian pemain yang lain itu memberikan input ataupun keputusan yang lain. Di mana 50 hasil penelitiannya itu yang pernah saya baca itu 50% pemain itu justru menyimpan uangnya untuk mereka sendiri dan 55% itu justru itu kan memberikan pemain lainnya dengan memberikan keuntungan kepada para pemain lainnya dan hanya 5% yang membagikan hadiah tersebut. Jadi diktator game itu adalah upaya di mana seseorang ataupun suatu perusahaan itu suatu institusi itu menguji apakah dia adalah seorang diktator atau tidak. Karena kebanyakan orang itu cenderung akan berpikir egois, akan berpikir menguntungkan dirinya sendiri, akan berpikir ya mau nggak mau itu yang dimilikinya dan itu hasil kerja kerasnya. Hanya separuh lebih, separuh kurang yang memberikan itu kan secara adil dan kepada pihak-pihak yang lainnya. Itu diktator game karena itu sama dengan seperti diktator. Kita belajar aja kan dengan misalnya diktator seperti kita anggap sebenarnya kebijakan-kebijakan Donald Trump. Misalnya kebijakan Donald Trump itu dianggap diktator dengan cara menguasai minyak di Venezuela gitu kan.
dia tidak akan membagikannya kepada musuh-musuhnya seperti Rusia, misalnya seperti Cina. Dia akan lebih mengutamakan kepentingan dalam negerinya, dan itu ditunjukkan juga permainan diktator game itu menjadi suatu pendekatan yang umum di kalangan negarawan dan lain sebagainya, karena adanya upaya untuk membangun dukungan suara. Ada juga centipede game. Centipede game itu permainan yang melibatkan adanya dua orang. Mereka itu menciptakan uangnya, berusaha untuk menghasilkan banyak uang, di mana para pemainnya itu mencari alternatif untuk uang tersebut, di mana uang tersebut itu bisa lebih besar, dan uang tersebut itu bisa juga itu jumlahnya lebih kecil. Biasanya itu menunjukkan upaya komitmen dalam relationship yang untuk menunjukkan bahwa orang itu tidak memiliki apa ya, tidak memiliki rasa memiliki atau rasa simpati dengan orang yang lain. Jadi Centipede Game itu adalah game yang memang untuk pertarungan, di mana ada dua orang itu saling bertujuan untuk menghasilkan uang dalam jumlah yang banyak, gitu kan. Tetapi dengan dia mengabaikan jumlah banyak, maka kelompok yang lain atau pesaing lain akan mendapatkan hadiah yang lebih sedikit. Seperti itu. Terus yang menjadi pertanyaan itu adalah salah satu contoh-contohnya. Kemudian seperti apa sih penjelasannya, ya kan? Penjelasan atau tipe-tipe dari game teori tersebut, ya kan? Salah satu tipe yang paling game tersebut adalah zero sum dan non zero sum. Zero sum dan non zero sum game ini merupakan suatu permainan di mana only one player itu kan yang bisa mendapatkan keuntungan dari yang lain. Jadi di situ hanya satu orang yang bisa mendapatkan keuntungan. Ini disebut dengan competitive game. Jadi ini bukan cooperative game ya. Zero sum itu biasanya orang yang bermain catur, bermain poker, ya kan. Dengan demikian itu hanya ada satu orang yang akan menjadi pemenangnya. Dan ini bisa saja untuk kompetisi. Ketika suatu perusahaan itu kan ingin memasarkan suatu produk A, B, C, dan yang akan menjadi pemenang itu adalah satu orang yang dia akan mendapatkan keuntungan lebih besar. Itu adalah zero sum. Zero sum ini jarang diterapkan, tetapi umumnya ini diterapkan dalam militer, dalam kompetisi perang antar suatu negara gitu. Karena dalam suatu perusahaan umumnya adalah kooperatif, tetapi dalam geopolitik tidak, ya kan? Dalam pendekatan geopolitik atau politik. Yang kemudian yang pendekatan yang kedua itu adalah yang kooperatif. Pendekatan yang kooperatif ini dimainkan oleh dua orang di mana ataupun tiga orang di mana masing-masing pihak itu mencapai suatu kesepakatan gitu kan dengan tujuan yang lebih spesifik. Nantinya tidak ada pihak lain yang akan membantu, tidak ada pihak lain yang akan mengintervensi gitu kan. Tetapi individu tersebut gitu kan tidak boleh ini kan. Jadi mereka itu individunya A, individunya B. Gitu. Tetapi ketika mereka mendapatkan keuntungan uang ya,
mendapat keuntungan keuangannya sendiri-sendiri. Jadi mereka itu tetap bermain secara sendiri-sendiri. Kemudian ada simetrik dan asimetrik. Simetrik itu adalah permainan di mana mereka menggunakan strategi yang sama. Kalau simetrik, jadi ada dua orang A, B, jadi strateginya sama. Strateginya misalnya S ya. Kemudian di sini strateginya S untuk mencapai tujuan yang sama. Simetrik. Kemudian dalam asimetrik merupakan bagaimana dengan asimetrik? Asimetrik itu adalah A, B, tetapi strateginya berbeda. Di sini ada A menggunakan strategi C, kemudian B menggunakan strategi D untuk mendapatkan keuntungan. Misalnya kalau dalam geopolitik yang asimetrik, Amerika cenderung menggunakan negosiasi yang bersifat militer, ancaman dan lain sebagainya. B misalnya Cina, dia lebih pendekatan yang lebih demokratis, yang lebih lunak gitu kan, dan menunjukkan suatu bagi hasil dan komitmen yang berbeda. Jadi itu adalah perbedaan asimetris dan non-simetris. Kemudian ada simultan game itu adalah permainan di mana pemain itu mengadopsi strategi yang simultan dalam bergerak. Jadi pergerakannya cenderung sama, gitu kan. In this game player itu kan orang itu tidak not aware the move of the other player. Jadi para pemain itu juga mengabaikan gerakan-gerakan dari musuh-musuhnya. Mereka juga tidak mengetahui strategi-strateginya. Jadi bermain hanya simultan. Beda dengan sequential. Sequential ini adalah permainan yang dimana individunya itu mengetahui strategi yang lain, mengetahui pergerakan yang lain, seperti dalam permainan catur dan lain sebagainya. Sehingga teori-teori game teori ini itu sebenarnya bisa diaplikasikan ya dalam ekonomi, perusahaan, korporasi, geopolitik dan lain sebagainya. Hanya saja tujuan utama istilahnya kritik gitu kan, kritik dari game teori ini adalah cenderung adanya insentif. Jadi ya permainan itu cenderung untuk mencari keuntungan, mencari uang dan keuntungan mencari kepentingan yang bersifat pragmatis saja. Saya kira ini penjelasan dari berkaitan dengan game theory yang dengan pendekatan korporasi maupun contoh-contoh yang lebih spesifik. Terima kasih sudah menonton YouTube saya. Jangan lupa subscribe, kemudian jangan lupa juga kasih like jika ada pertanyaan, opini silakan kasih di komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.